Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat rohani dalam acara pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita sudah tiba dalam pelajaran yang ke-11 dengan judul Umat yang Murtad. Dan pelajaran ini kita akan pelajari bersama-sama dengan saya Bapak Pendeta Edi Sinaga. Pendeta, selamat berjumpa kembali. Selamat sore. Baiklah, tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Saat ini kami sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar kami dapat mengerti pelajaran sekolah sahabat ini, dan setelah itu kami rindu dapat menjadi pelaku firman. Bersama dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat hafalannya dalam Nehemia 13 ayat yang ke-22. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Jadi pelajaran kita sepanjang minggu ini judulnya adalah umat yang murtad. Pertanyaan saya yang pertama, Pendeta, apa yang dimaksud dengan murtad ini? Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa sekalian. Kembali pada sore hari ini kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan tentunya kita boleh berjumpa kembali pada saat ini adalah karena kebaikan Tuhan bagi kita. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Umat yang Murtad. Apa itu umat yang murtad? Apa maksudnya murtad? Murtad artinya adalah kembali kepada keadaan keberdosaan semula. Murtad itu juga bisa diartikan melanggar akan perintah-perintah Tuhan. Ini adalah menceritakan bagaimana kondisi daripada bangsa Yahudi setelah Nehemia meninggalkan mereka. Nehemia pulang ke Babylon melayani Raja Artasasta, dan ketika dia pulang maka terjadilah satu perubahan kepada bangsa Yahudi yang pada awalnya mereka sudah diajar, sudah dibimbing baik melalui Ezra maupun Nehemia, sehingga mereka itu melakukan perintah-perintah Tuhan, dan mereka itu sudah menjadi satu umat yang benar-benar menurut kepada perintah Tuhan. Mereka sudah bertobat, mereka sudah berjanji setia. Tapi setelah ditinggalkan oleh Nehemia, ternyata mereka kembali kepada kemurtadan. Mereka meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, itulah yang ditekankan di sini, umat yang murtad. Jadi ini kita fokus kepada keadaan pada waktu ditinggalkan oleh Nehemia. Bangsa itu Kembali lagi melanggar perintah Tuhan, kembali lagi dalam keadaan berdosa. Iya. Dan di sepanjang minggu ini, Pendeta, kita disodorkan dengan beberapa tindakan-tindakan Israel atau bangsa Yahudi ini yang menyebabkan mereka disebut sebagai umat yang murtad. Yang pertama sekali ada disinggung tentang Eliasib dan Tobia, dan dikatakan di sini kepemimpinan bait suci tercemar. Apa memang yang terjadi pada mereka ini? Ya, baik. Kita tahu bahwa Eliasib ini adalah seorang imam yang sudah ditugaskan untuk melayani di bait suci Tuhan. Tetapi ada satu hal yang terjadi sehingga bait suci itu tercemar, oleh karena ada satu peraturan yang sudah ditetapkan di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 23 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Di mana di situ disebutkan bahwa orang-orang Amon dan orang Moab itu tidak boleh masuk ke bait suci. Kenapa? Oleh karena ada kisah masa lalu antara orang Israel, Amon, dan orang Moab
yang memang sangat menyakitkan kepada orang-orang Israel. Di dalam peristiwa pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, ketika mereka itu sampai ke wilayah Ammon dan Moab, disitulah terjadi kemurtatan orang Israel oleh karena orang Ammon dan Moab, di mana mereka itu menggoda para pria dari orang-orang Israel, wanita-wanita orang Ammon dan Moab masuk ke perkemahan, dan akhirnya mereka melakukan perzinahan, dan disitulah kemudian terjadi bencana yang besar bagi bangsa Israel. Nah, mengingat kepada sejarah itu, diingatkan bahwa orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk ke Bait Suci. Tapi yang terjadi adalah sepeninggal daripada Nehemia, Eliasib sebagai seorang yang sudah ditugaskan untuk mengurus akan Bait Suci, ternyata dia melakukan satu pelanggaran kepada apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan-peraturan sebelumnya, di mana orang Ammon dan Moab tidak boleh masuk ke dalam Bait Suci. Ternyata ini kita lihat, Tobia adalah dari keturunan Ammon, dan Tobia ada di Bait Suci. Bagaimana ceritanya? Ini terjadi oleh karena antara Eliasib dengan Tobia ini ternyata adalah mereka itu keluarga besanan, oleh karena anak putra dan putri mereka itu menikah. Nah, jadi disinilah disebutkan Bait Suci tercemar oleh karena Tobia, seorang Ammon, masuk ke Bait Suci, padahal sudah ada peraturan seorang Ammon dan Moab tidak boleh masuk ke Bait Suci. Jadi itu dianggap sebagai tercemar Bait Suci itu. Ya. Oh, berarti ternyata pendeta bukan hanya karena orang Ammon masuk ke Bait Suci tercemar, ternyata kemurtatan bangsa Yahudi itu oleh karena kawin campur juga ternyata, pendeta. Betul. Nah, itulah sebabnya mengapa sangat dilarang perkawinan dengan yang tidak seiman. Jadi ini adalah merupakan suatu ketetapan yang sudah dibuat kepada bangsa Israel. Kamu tidak akan menikah dengan bangsa-bangsa yang ada di negeri itu yang kamu akan masuki. Sudah dibuat satu ketetapan bahwa orang Israel itu tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Kenapa? Oleh karena bangsa-bangsa lain itu adalah penyembah berhala. Kalau kita ambil aplikasinya dalam kehidupan sekarang, bukan berarti kita nggak boleh menikah dengan yang lain suku atau bangsa lain, bukan. Ini konteksnya adalah menikah dengan yang tidak seiman itu akan bisa menghancurkan kehidupan rohani. Iya. Dan itu masuk dalam kategori murtad ya, pendeta ya? Ya, lama-lama bisa menuntun kepada kemurtadan. Baiklah, kita lanjut pada pelajaran berikutnya. Dikatakan bahwa ini para pelayan di Bait Suci ini mereka sampai dikatakan di ladang-ladang. Kenapa mereka sampai pergi ke ladang ini, pendeta? Bukankah tugas mereka di Bait Suci ini? Ya, betul sekali. Menarik. Kita tahu bahwa orang Lewi ini yang sudah ditugaskan melayani di rumah Tuhan. Ya. Demikian juga dengan imam-imamnya. Dan sudah dibuat satu ketetapan juga bagaimana membiayai kehidupan daripada orang-orang Lewi yang melayani khusus di Bait Tuhan. Mereka harus disupport dengan persepuluhan. Nah, jadi kalau orang Israel itu ada dapat lahan yang luas, mereka bisa bertani, kemudian mereka bisa beternak. Tapi kalau orang Lewi, imam-imam, mereka itu tidak memiliki ladang, mereka juga tidak beternak seperti suku-suku yang lain. Maka penghidupan mereka itu adalah bergantung kepada persepuluhan yang diberikan oleh suku-suku lain. Dalam peristiwa pada masa ditinggalkannya orang-orang Yahudi itu oleh
Nehemia, terjadilah suatu kondisi di mana orang-orang Yahudi tidak memberikan persembahan dan persepuluhan mereka untuk mensupport orang-orang Lewi. Sehingga tidak heran orang-orang Lewi ini meninggalkan akan pekerjaannya di Bait Suci. Mereka kembali ke ladangnya masing-masing. Karena mereka bergantung kepada pemberian-pemberian daripada bangsa itu. Nah, ketika mereka tidak memberikan persepuluhan itu, maka mereka kehilangan sumber kehidupan. Dan itulah sebabnya mengapa mereka kembali ke ladang-ladang. Nah, ketika Nehemia datang, dia melihat situasi itu, maka dia membuat suatu reformasi. Nah, coba kita lihat di dalam Alkitab bagaimana Nehemia membuat suatu reformasi sehubungan dengan masalah persepuluhan ini, di mana dia memberikan satu penekanan bagaimana pentingnya pekerjaan orang Lewi itu harus ditopang. Persepuluhan haruslah diberikan untuk mendukung pelayanan dari orang-orang Lewi. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Maleakhi, bila mana ada orang-orang yang tidak memberikan persepuluhan itu dianggap sebagai suatu tindakan merampok Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat 10. Bagaimana firman Tuhan memberikan satu penegasan pentingnya mengembalikan akan persepuluhan itu. Di ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi memberikan persepuluhan adalah merupakan satu kewajiban penting dari umat Tuhan. Di samping itu adalah merupakan satu pengakuan kita bahwa Allah adalah pemilik daripada segala sesuatu. Kita ini hanya sebagai penata layan, pengelola. Namun yang kedua yang sangat penting adalah tanpa adanya kesetiaan memberikan persepuluhan, maka pekerjaan Tuhan akan terabaikan. Penginjilan. Dan demikian juga dengan penginjilan. Pelayanan di Bait Suci atau pekerjaan di dalam gereja dan juga pelayanan penginjilan keluar bisa terkendala oleh karena umat-umat Tuhan tidak setia memberikan persepuluhan. Oke, terima kasih pendeta. Dan tindakan bangsa Yahudi yang terakhir yang dibahas dalam pelajaran kita ini adalah masalah hari Sabat ini. Iya. Masalah hari Sabat. Pelanggaran apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebutkan dalam kategori umat yang murtad ini? Nah, kita lihat di dalam Nehemia pasal yang ke-13. Di sana dikisahkan tentang kondisi daripada bangsa Yahudi itu. Pada waktu Nehemia kembali lagi ke Yerusalem, dia menemukan bagaimana kemurtatan daripada bangsa Yahudi itu, yaitu pelanggaran sehubungan dengan hari Sabat. Nah, kita lihat di ayat, kita baca di ayat yang ke-15, kita baca dalam Nehemia pasal yang ke-13. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirit memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka
ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Nah, kita lihat di sini kondisi daripada bangsa Yahudi itu sepeninggal daripada Nehemia, mereka tidak menghormati kekudusan hari Sabat. Pada hari Sabat mereka berjual beli, mereka berdagang. Bahkan pintu gerbang kota Yerusalem itu dibuat menjadi pasar hari Sabat. Ya. Ini hari Sabat, coba bayangkan. Pemeliharaan hari Sabat itu jelas ditekankan di dalam hukum Allah, hukum 10, hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tapi pada hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan pekerjaan, baik engkau, baik anakmu laki-laki, anakmu perempuan, dan seterusnya. Jelas disebutkan di dalam hukum yang keempat itu. Tapi sangat disayangkan pada waktu zaman Nehemia, bangsa Yahudi melanggar kekudusan Sabat. Nah, itulah sebabnya mengapa Nehemia berusaha untuk membuat satu reformasi bagi bangsa itu. Dan ini kita bisa baca di ayat yang berikutnya. Kita baca lagi ayat yang berikut, di ayat yang ke-16. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kata aku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Di dalam ayat ini ditegaskan bagaimana bangsa Yahudi itu yang mengabaikan hari Sabat itu adalah sebagai satu pelanggaran yang besar. Nehemia menyadari betul akan isi daripada hukum-hukum Tuhan, dan itulah sebabnya dia berusaha untuk mengusir orang-orang yang datang berdagang, dan dia perintahkan kepada para penguasa itu supaya mereka menutup pintu gerbang, jangan sampai ada transaksi dagang pada hari Sabat. Nah, ini adalah satu pelajaran sangat penting bagi kita, bagaimana menguduskan hari Sabat itu dalam kehidupan kita sekarang. Ada yang katakan yang penting kita sudah datang ke gereja dan selebihnya kita boleh berjual beli. Nah, di sini jelas disebutkan pada hari Sabat tidak boleh kita mengadakan transaksi dagang, karena itu sudah mengotori kekudusan hari Sabat. Dan itu sebuah pelanggaran besar ya, Pendeta ya. Di sini disebut kejahatan besar yang kalian sudah lakukan oleh karena melanggar kekudusan hari Sabat. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah dapat inti pelajaran kita bahwa sepanjang minggu ini kemurtatan orang Israel itu disebabkan oleh tindakan-tindakan mereka. Yang pertama, mereka menyalahgunakan bait suci. Tadi pendeta sudah jelaskan. Menyalahgunakan bait suci dalam arti ya mereka mengizinkan anak-anak mereka menikah dengan yang tidak seiman. Menikah dengan tidak seiman, kemudian tidak setia dalam hal persepuluhan dan persembahan. Dan yang terakhir adalah pelanggaran pada hari Sabat. Sebelum kita akhiri, pendeta, kira-kira bolehkah pendeta kasih kesimpulan atau aplikasi rohaninya kepada sahabat-sahabat kita? Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Dari pelajaran kita sepanjang satu minggu ini, ada 3 kebenaran penting yang harus kita perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jagalah pergaulan kita sebagai orang muda. Jangan sampai menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena bila mana saudara orang-orang muda mengizinkan hal itu terjadi, maka saudara sedang menuju kepada kehancuran rohani.
Yang kedua, kita perlu menjaga kelangsungan daripada pekerjaan Tuhan dengan setia memberikan tanggung jawab kita atau mengembalikan persepuluhan. Karena dengan persepuluhanlah maka pekerjaan Tuhan itu bisa ditopang. Jadi pentingnya bagi kita sebagai umat Tuhan setia dalam penata layanan, dalam arti setia mengembalikan bagian milik Tuhan. Persepuluhan itu adalah bagian milik Tuhan. Oleh karena Dialah pemilik, kita ini hanya sebagai pengelola, maka wajiblah kita berikan bagian milik Tuhan melalui mengembalikan persepuluhan. Kemudian persembahan adalah sebagai satu bukti daripada kasih kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kebenaran penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini adalah pentingnya memelihara kekudusan hari Sabat. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 dan ayat 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apabila kita setia menguduskan akan hari Sabat, maka akan ada banyak berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita supaya setia dalam 3 hal melalui pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang 1 minggu ini. Yang pertama, jangan menikah dengan yang tidak seiman. Yang kedua, setia mengembalikan bagian milik Tuhan. Dan yang ketiga adalah setialah pelihara hari Sabat Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita untuk boleh menjadi umat Tuhan yang setia, bukan umat yang murtad. Amin. Oke, terima kasih sahabat-sahabat rohani, kita sudah dengarkan pelajaran cukup jelas. Semoga ini akan menolong dan membantu kita untuk lebih setia dan lebih mengerti pelajaran sekolah Sabat kita. Dan untuk mengakhiri, saya undang dengan hormat pendeta untuk berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami persembahkan di hadapan-Mu. Oleh sebab Engkaulah Allah Khalik pencipta kami, Engkaulah pemilik daripada segala sesuatu. Bahkan Engkau adalah Allah penebus kami, yang dalam memberikan Yesus Kristus datang ke dunia ini, rela mati menggantikan kematian kami. Engkau telah memberikan petunjuk-petunjuk di dalam firman-Mu bagaimana kami harus hidup. Teristimewa lewat pekabaran firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini, mengingatkan kami supaya kami boleh menghormati akan kekudusan pernikahan, menjauhkan diri dari menikah dengan yang tidak seiman. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh menghidupkan firman, teristimewa orang-orang muda kami, supaya berhati-hati di dalam pergaulan sebagai orang muda. Kiranya Tuhan juga menolong kami supaya kami boleh setia menjadi penata layan Tuhan, mengembalikan bagian milik Tuhan melalui memberikan akan persepuluhan dan juga persembahan sebagai rasa syukur kami, ungkapan kasih kami atas segala cinta kasih Tuhan bagi kami. Ajari juga kami supaya kami boleh tetap setia di dalam menguduskan akan hari Sabat Tuhan. Biarlah kiranya oleh kuasa daripada Rohul Kudus, masing-masing kami dimampukan untuk
menghidupkan firman. Kiranya terpuji dan termulialah nama-Mu dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendeta. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.